Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Sumatera Barat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, 17 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 2021. Kemerdekaan adalah nikmat karunia Allah yang sangat besar, sangat berharga, sangat tinggi nilainya. Oleh karena itu, semua pahlawan, semua pendahulu kita yang telah ikut memperjuangkan kemerdekaan itu tentunya akan diberi limpahan pahala ganjaran kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Merdeka itu sebetulnya artinya bebas, berdiri sendiri, dapat menentukan nasib sendiri, tidak terikat kepada orang lain atau pihak lain. Dengan demikian sesungguhnya cakupan makna merdeka itu luas. Tidak saja merdeka dari penjajahan bangsa lain, tapi juga merdeka dari hal-hal yang mengikat kita, menindas hal-hal yang merugikan, hal-hal yang tidak baik. Pernah suatu ketika Muhammad bin Amr bin As, jadi Amr bin As ini gubernur Mesir, khalifahnya Umar bin Khattab di Madinah. Muhammad bin Amr berarti anak gubernur. Dia lomba pacu kuda dengan warga Mesir, warga biasa, orang Kibtiyah, orang Kipti, orang Mesir. Ternyata kalah anak gubernur ini. Anak gubernur itu tidak senang, lalu dia lecut dengan cemeti itu orang Mesir yang menang tadi. Pada musim haji, orang Mesir tadi melapor kepada Umar bin Khattab tentang peristiwa yang dialaminya. Lalu Umar bin Khattab memanggil Muhammad bin Amr dan Amr bin Asnya, Mesir, gubernur Mesir itu. Lalu di sidang akhirnya anak gubernur tadi dikisas. Berapa lecutan yang dia pukulkan kepada orang Mesir itu, segitu pula yang dilecutkan oleh orang Mesir itu kepada Muhammad bin Amr di hadapan khalifah dan orang ramai. Setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, apakah anda puas? Ya, sekarang lecut juga itu gubernur. Kenapa? Karena anaknya ini melecut rakyat biasa karena kedudukan orang tuanya. Tapi orang Mesir tadi tidak mau. Cukup ya Amirul Mukminin. Setelah itu Umar bin Khattab berkata kepada Amr bin As, sejak kapan engkau perbudak manusia, sedangkan mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka. Ini ucapan Umar yang paling terkenal tentang hakikat kemerdekaan. Merdeka itu adalah ketika semua orang menikmati hak-haknya, ketika semua orang tidak ada yang tercederai haknya. Dia ada 5 hak itu yang paling utama dalam Islam itu. Hak keberagamaan, beribadah termasuk, hak terkait dengan kejiwaan, hak hidup, hak tidak dianiaya, tidak dizolimi,
hak untuk mengembangkan dirinya, termasuk hak kesehatan di sini. Ini wabah Covid ini melanggar hak kesehatan, hak diri kita. Di situ pemerintah bertanggung jawab agar hak-hak warga terkait dengan kesehatan, keselamatan dirinya terjaga dengan baik. Kalau tidak, berarti warga tidak merdeka hak-hak kejiwaannya, hak-hak kesehatannya. Begitu juga kita. Kalau kita sembrono, tidak mengikuti prokes dengan baik, tidak menjaga keselamatan kawan-kawan kita, tidak cuci tangan, tidak pakai masker ketika berdekatan, itu membahayakan hak-hak kesehatan kejiwaan orang lain. Jangan perbudak pula orang lain dalam hal yang seperti itu. Nah, begitu juga hak terkait dengan harta. Setiap orang berhak memiliki harta, mencari harta, dan setiap orang diberi kesempatan, diberi peluang untuk mensejahterakan kehidupan ekonominya. Itu hak-hak tentang ekonomi. Ada lagi hak tentang perkawinan, menjaga kehormatan. Makanya setiap orang berhak untuk menikah dengan siapa saja asalkan sesuai dengan aturannya. Diberi kemudahan, tidak dipersulit, dan dimerdekakan dia dari ancaman yang menodai kehormatannya, seperti kehidupan bebas. Jadi kalau ada praktek-praktek kehidupan bebas, perzinaan dan sebagainya, pemerintah itu berkewajiban menertibkannya. Kalau tidak, nanti kehormatan orang akan tergoda dia untuk melakukan itu. Begitu juga dengan hak tentang akal pikiran, pemenuhan hak pendidikan agar memperoleh kesempatan pendidikan yang baik, yang berkualitas. Nah, semua itu Bapak Ibu termasuk kategori hak-hak yang perlu dipenuhi agar manusia merdeka. Jadi tidak ada gunanya kalau bangsa asing sudah enyah dari Indonesia tetapi dijajah oleh bangsa sendiri. Tidak ada gunanya. Jadi yang substansial dari kemerdekaan itu adalah ketika hak-hak pokok tadi terpenuhi dengan baik. Dan itulah tugas kita bersama, tugas pemerintah, tugas masyarakat, tugas kita semua, sesuai dengan peran kita masing-masing. Mudah-mudahan ke depan Allah SWT semakin melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita, sehingga kemerdekaan formalistik dari penjajahan bangsa lain itu dapat kita isi bersama dengan cara meningkatkan kualitas pemenuhan hak-hak masyarakat, hak-hak warga negara, terutama hak-hak pokok seperti yang kita jelaskan tadi. Banyak maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.